Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penonton Igo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Diana Putri Baradina Latifa dalam acara Bincang Inovasi Sekali Bincang Terinspirasi. Nah teman-teman, media digital saat ini merupakan hal yang sangat familiar di masyarakat. Bahkan mayoritas penggunanya saja merupakan dari generasi Z. Saat ini media digital juga digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, salah satu perguruan tinggi yang menggunakan program studi bermedia yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk mempersingkat waktu nih teman-teman sekalian, di sini saya akan ngobrol berbincang bersama mengenai program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, yaitu Ibu Hanifah Muyasaroh, SAG MSI. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi, Mbak Adin. Gimana nih Bu, kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Baik. Kegiatan di rumah selalu lancar-lancar aja ya Bu ya? Lancar, di rumah lancar, kuliah lancar, organisasi juga lancar. Alhamdulillah, selalu lancar ya Bu, diberikan kesehatan juga tentunya nih Bu. Amin, amin. Nah nih Bu, sebagai pertanyaan pertama nih dalam topik kali ini sekaligus membuka perbincangan kita juga nih ya Bu ya. Saya ingin menanyakan sih Bu, apa itu program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali ini? Ya. Baik Mbak Adin, bahwa program Komunikasi dan Penyiaran Islam baik Mbak Adin, bahwa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam itu merupakan salah satu prodi di Fakultas Keagamaan Islam di UNUGA. Nah, jadi program studi ini adalah program studi yang mengantarkan mahasiswanya untuk menjadi praktisi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, ini artinya program studi ini adalah yang kalau tadi Mbak Adin mengatakan bahwa sekarang generasi Z, nah Prodi Komunikasi Penyiaran ini adalah program studi yang sangat-sangat matching untuk generasi Z, karena memang generasi Z ini adalah generasi yang hidup di era new media, era di mana semuanya unsur dalam kehidupan ini menggunakan media, dan media-media itu ya sekarang lebih banyak dikatakan sebagai atau dikategorikan sebagai new media atau media baru. Salah satunya adalah media sosial. Baik Ibu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu ya, bagaimana asal usul atau sejarah berdirinya Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UNUGA, dan mengapa sih harus menghadirkan KPI di UNUGA seperti itu? Baik, ini pertanyaan keren banget ya. Dulu pada masa pendirian IAIG, dulu kan IAIG ya, belum UNUGA ya, itu ada pertama kali didirikan itu ada dua fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah. Tetapi justru tuntutan dari masyarakat bahwa ini kok nggak ada ya fakultas yang bisa fakultas ini bisa melahirkan sarjana-sarjana yang berkompeten untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Nah, maka kemudian pada tahun berikutnya baru ada fakultas dakwah. Makanya di urutannya itu syariah, tarbiyah, dan dakwah urutannya. Dan kemudian setelah menjadi FKI ya berarti ada fakultas yang tadinya 3 fakultas menjadi beberapa prodi, yaitu Prodi AS, kemudian PAI, dan kemudian Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi komunikasi dan penyiaran Islam itu adalah justru tuntutan dari masyarakat. Apalagi saat ini ya, masyarakat itu sangat berkepentingan dengan media. Kemudian sekarang adalah eranya era digital, maka kemudian justru Prodi Komunikasi dan Penyiaran ini menjadi prodi yang sangat penting untuk mensikapi situasi era digital ini. Kira-kira begitu Mbak Adin. Baik. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan Ibu mengenai pengertian dari
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selanjutnya Ibu juga telah menjelaskan asal-usul atau sejarah dari komunikasi dan penyiaran Islam ini. Nah, di sini saya semakin penasaran nih Bu ya, apa sih tujuan serta visi dan misi dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam di UNUGA? Baik Mbak Din, ini dulu ya, dari misi, dari visi, kemudian misi, dan kemudian tujuan. Kalau visinya adalah visi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam itu adalah menjadi program studi yang unggul, yang terpercaya dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam, yang inspiratif di tahun 2009. Kemudian misinya karena kita punya visi untuk menjadi program studi yang unggul, yang terpercaya di bidang komunikasi dan penyiaran Islam, yang inspiratif di 2029. Nah, makanya kemudian salah satu misinya adalah yang menyelenggarakan pendidikan komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan penelitian di bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang hasil penelitiannya ini adalah untuk pengembangan pada bidang pendidikan. Dan kemudian yang ketiga, ini kemudian juga melakukan pengabdian. Bagaimana nanti Mbak Adin, juga mahasiswa-mahasiswa yang lain melakukan pengabdian terhadap masyarakat, tentunya juga untuk itu bagian dari pengabdian sebuah prodi dan umumnya universitas terhadap masyarakat. Baik Bu, untuk dari sistem pengajarannya ini ada nggak sih Bu? Kayak mungkin beda dari prodi yang lain atau bagaimana dengan KPI ini? Kalau pengajarannya jelas berbeda ya, karena seperti pada saat ini ya kita melakukan podcast yang ini kan tidak dilakukan oleh prodi-prodi yang lain. Nah, kalau sistem pendidikannya itu kan yang pertama itu ya sistemnya itu adalah reguler, artinya belajar di kelas. Kemudian yang kedua di kurikulum MBKM, maka teman-teman boleh melakukan diberi hak untuk melakukan magang di semester 5. Kemudian juga teman-teman bisa juga praktek langsung. Misalnya teman-teman punya keinginan melakukan wirausaha, entrepreneurship, itu juga bisa dilakukan dan itu direkognisi dalam beberapa mata kuliah. Dan ini tentunya sistem pembelajaran ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkini. Baik, terima kasih Ibu ya untuk penjelasan di awal tadi. Nah, dari sekian banyak nih Bu prodi yang ada di UNUGA, apa sih Bu kelebihan dan keunggulan dari KPI UNUGA sehingga teman-teman di rumah nih mungkin kayak gini, bingung nih mau ngambil jurusan apa gitu, tapi kepengen di media, cuman apa sih keunggulannya ngambil di media seperti itu Bu? Baik. Keunggulannya karena saya kaprodi dan ini bisa juga dilihat oleh teman-teman di rumah juga bisa melihat gitu ya, bahwa kelebihan keunggulan prodi komunikasi dan penyiaran Islam yang pertama bahwa ada mata kuliah komunikasi dan ada mata kuliah komunikasi, ada kepenyiaran. Nah, komunikasi ada banyak ilmu yang didapat di komunikasi dan penyiaran, ada ilmu komunikasi, ada komunikasi Islam, ada psikologi komunikasi, ada sosiologi komunikasi, dan mata kuliah komunikasi saja itu ada sekitar 11 SKS. Kemudian penyiaran. Nah, penyiaran itu ada seperti hari ini yang kita lakukan ini, ada podcast itu ada writing, ada editing, ada advertising, kemudian desain grafis, kemudian juga ada public speaking. Nah, mata kuliah ini tentunya akan menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar bagi mahasiswa komunikasi penyiaran untuk memupuk keahlian. Jadi pertama adalah kelebihannya itu di bidang komunikasi. Kemudian yang kedua setelah di komunikasi, teman-teman karena sudah punya basic ilmunya, maka teman-teman punya kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif. Bekerja di mana saja, apakah teman-teman nanti menjadi praktisi komunikasi penyiaran, apakah nanti teman-teman menjadi dai,
ataukah teman-teman juga menjadi public menjadi apa namanya public relation, menjadi PR di sebuah perusahaan. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, punya keahlian di bidang penyiaran. Artinya di bidang penyiaran apa? Ya teman-teman, karena memang didukung oleh mata kuliah yang sekarang ditempuh, ada mata kuliah reportase, kemudian writing, editing, advertising. Nah, teman-teman punya punya keahlian atau punya kemampuan untuk melakukan penyiaran. Dan kemudian yang ketiga, ada bidang seni-seninya. Bidang seni-seninya apa? Ya teman-teman bisa menjadi filmmaker misalnya, menjadi orang yang membuat film. Kemudian juga teman-teman juga bisa menjadi seorang public speaker. Nah, itu salah 3 gitu ya dari sekian banyak keunggulan di komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, ini mungkin tadi pertanyaan teman-teman di rumah ini terjawab ya Bu ya akhirnya. Mungkin karena mereka kan kebanyakan nih kayak takut loh mau ngambil tentang komunikasi, takut banyak ngomongnya kayak gitu ya Bu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Mungkin dari saya selaku mahasiswa KPI dan teman-teman sekalian yang ada di sini nih, ini menjadi pertanyaan yang paling favoritnya Bu ya. Apakah ada jaminan atau keuntungan yang didapat oleh para mahasiswa ketika memilih program studi komunikasi dan penyiaran Islam UNUGA? Ya, baik. Salah satu jaminan bahwa teman-teman memang harus belajarnya tekun ya. Belajar tekun di sepanjang menempuh pendidikan di komunikasi dan penyiaran Islam UNUGA. Jaminannya itu adalah teman-teman akan paling tidak seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman akan menguasai gitu ya, menguasai ilmu komunikasi. Belajar ilmu komunikasi 6 semester masa nggak mudeng. Nah, jadi teman-teman pasti memiliki penguasaan komunikasi dibanding teman-teman yang bukan dari komunikasi. Satu. Kemudian yang kedua, teman-teman pasti memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, teman-teman itu diajarkan atau di dalam prodi komunikasi penyiaran itu ada mata kuliah public relation. Public relation itu adalah sebuah manajemen yang biasanya digunakan oleh organisasi-organisasi profit sebagai salah satu manajemennya. Nah, sehingga teman-teman juga mempunyai bekal dalam bidang public relation. Sehingga besok kalau ketika teman-teman selesai kuliah, teman-teman kayaknya bisa diterima di sebuah perusahaan sebagai public relation. Nah, kemudian yang keunggulan yang ketiga atau jaminan yang ketiga, teman-teman itu tidak mungkin nganggur. Karena apa? Karena entrepreneur atau dunianya teman-teman itu adalah dunia media. Nah, dunia media itu adalah dunia sekarang aja. Kira-kira penonton ada nggak yang tidak punya akun media sosial? Nah, akun-akun media sosial ini, kalau kalian yang belajar di komunikasi dan penyiaran Islam, media sosial ini bisa digunakan untuk banyak hal, termasuk untuk digunakan sebagai pekerjaan seperti mengelola akun media sosial. Kemudian akun media sosial ini bisa IG, bisa Facebook, dan juga bisa YouTube, yang semuanya ini bisa digunakan sebagai lahan untuk berbisnis. Jadi artinya tidak mungkin nganggur teman-teman yang teman-teman lulusan komunikasi dan penyiaran Islam. Baik, berarti benar-benar nggak main-main ya Bu ya, jaminan dari program studi KPI ini ya Bu. Ya keren, kalian aja teman-teman sekarang ini sudah mulai terampil kan, melakukan penyiaran. Jadi kira-kira besok kalau daftar di lembaga penyiaran, ya insya Allah akan diterima. Kalau tidak diterima, bisa melakukan bisa membuat lembaga penyiaran tersendiri secara mandiri. Amin ya Allah. Amin ya teman-teman ya. Amin. Kita lanjut ya teman-teman ke pertanyaan
yang favorit untuk Ibu nih ya Bu ya. Selama bertahun-tahun Ibu mengajar di KPI, Ibu menjadi Kaprodi juga nih, apa saja kesan-kesan selama di KPI? Iya, kesannya banyak ya. Kesan, tapi lebih banyak pada kesan yang menyenangkan gitu. Alhamdulillahnya alumni-alumni komunikasi dan penyiaran Islam itu banyak yang bekerja di lembaga penyiaran. Jadi mereka bisa berbagi dengan teman-teman yang masih mahasiswa. Dan kemudian sepanjang melakukan pembelajaran, melakukan berkomunikasi, pembelajaran dengan mahasiswa komunikasi penyiaran, enjoy, karena memang belajar itu kan harus senang. Kalau belajar itu sudah sedih, terlihat ruwet, terlihat dirasakan tegang, kan ilmunya kan menjadi tidak ilmunya menjadi tidak tertransfer. Jadi ya kuliah dibikin santai, dibikin senang. Nah kalau sudah santai, sudah senang, kita akan mendapatkan ilmu banyak. Tidak hanya dosen memberikan ilmu kepada mahasiswa, tapi sebaliknya juga mahasiswa juga memberikan ilmu kepada dosen. Jadi antara dosen dengan mahasiswa itu saling simbiosis ya, simbiosis mutualisme, saling belajar. Jadi dosen tidak sepenuhnya paling benar, tapi juga banyak dari mahasiswa yang memberikan memberikan banyak ilmu ke dosen, gitu Mbak. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih Bu, ada pertanyaan terakhir nih. Apa harapan Ibu saat ini hingga ke depan untuk program studi KPI di Unuga ini dan terkhususnya kepada mahasiswa? Iya. Aduh, teman-teman mahasiswa, kalian tetap tekun ya belajarnya, dan kalian bisa menekuni sesuai dengan passion kalian. Apakah saya yakin teman-teman di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ada yang passionnya adalah penyiaran, artinya ya seperti aktivitas kita hari ini, tapi juga ada yang passionnya adalah penyuluhan atau menjadi dai, yaitu ditekuni, dan kemudian juga ada passionnya itu ada yang filmmaker, yaitu juga silahkan ditekuni, dan berharap semua dari kalian itu bisa hidup dari passionnya masing-masing. Bekerja dengan sesuatu yang kita seneng itu 99% itu sukses. Jadi kita tidak perlu memaksakan pekerjaan yang bukan menjadi passionnya kita, tapi kita menekuni pekerjaan atau sesuatu aktivitas yang kita senang, dan itu insya Allah sukses. Dan teman-teman tetap belajar dan insya Allah sukses. Amin, semoga harapan Ibu ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Nah, oke Bu, sebelum kita tutup nih acara kita, kita bareng-bareng nih Bu, kita bilang jargonnya KPI. Gimana ya Bu? KPU Nuga gitu ya Bu ya. Itu kita bareng-bareng 1, 2, 3. KPU Nuga keren pasti. Nah teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Diana Putri Pradila Latifah pamit undur diri, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber hebat kita. Sama-sama. Beliau adalah Kaprodi ya dari KPI Unuga. Lain kali kita berbincang lagi ya Bu ya. Kita berbincang mengenai KPI lagi ke depannya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.